Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anindya Ramadhani, absen 14 dari kelas 12 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Pada hasil konferensi meja bundar tahun 1949, bentuk bangsa Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau yang biasa kita kenal sebagai Republik Indonesia Serikat. Pada waktu itu, Indonesia terbagi menjadi 7 bagian. Namun, masa berlakunya bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama, bahkan tidak sampai 1 tahun. Karena rakyat Indonesia sadar bahwa bentuk negara serikat ini adalah taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Rakyat menuntut pemerintah pusat agar mengembalikan bentuk negara Indonesia kembali menjadi kesatuan. Atas tuntutan rakyat Indonesia inilah akhirnya pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 mengubah kembali Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan hukum dasar yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau yang kita kenal sebagai istilah UUDS 50. Pada masa itu, Indonesia menganut demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Sekarang, kita bahas bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada demokrasi liberal, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah multipartai. Beberapa partai besar yang terkenal diantaranya Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Pada demokrasi liberal, Indonesia melakukan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer beberapa cirinya diantaranya: 1. Kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Presiden hanya simbol kepala negara. 2. Kabinet dipimpin Perdana Menteri, bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur, karena Perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Selama masa demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Kabinet Natsir. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Jatuhnya Kabinet Natsir disebabkan karena kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan partai Masyumi. Prestasi Kabinet Natsir yaitu pada masa ini Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB. Kabinet yang kedua yaitu Kabinet Sukiman. Masa jabatan dimulai pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Pada masa ini banyak terjadi masalah politik, yang akhirnya membawa kabinet ini dijatuhkan adalah penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika dalam Mutual Security Act atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Perjanjian tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Kerjasama tersebut dinilai sangat bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh membela Blok Barat yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur.
Akhirnya parlemen menggugat dan menjatuhkan Kabinet Sukiman. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Masa jabatan dimulai pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Kabinet ini bertahan selama 15 bulan, karena kabinet ini merupakan koalisi dari Partai PNI dan Masyumi. Selain itu, dalam kabinet ini dibentuk sebuah kabinet Zaken, yaitu sebuah kabinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli bukan dari partai politik. Pada masa kabinet ini, terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan ekspor-impor yang tidak terkendali, serta munculnya gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Pada akhirnya, kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan, di mana pemerintah menyerahkan kembali tanah Delhi Planters Vereniging dan mengerahkan polisi untuk mengusir petani yang menggarap tanah tersebut. Hal ini memicu kemarahan Ketua Serikat Tani Indonesia bernama Sidik Kertapati mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Wilopo. Yang keempat, Kabinet Ali S ke-1. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. Kabinet ini banyak berperan dalam eksistensi Indonesia di kancah internasional. Salah satu prestasi kabinet ini adalah 1. Terselenggarakannya Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tahun 1955. 2. Kabinet ini juga berhasil membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan dengan hutang Indonesia pada Belanda. 3. Selain itu, berhasil membentuk partai pemilu. Kabinet Ali S ke-1 jatuh karena adanya masalah dengan Angkatan Darat. Pemerintah mengangkat Bambang Utojo sebagai Kepala Staf TNI AD atau Kasan. Pengangkatan ini tidak disetujui petinggi-petinggi TNI AD. Pada tanggal 27 Juni 1955, terjadi aksi boikot dari kalangan perwira Angkatan Darat. Aksi inilah yang menyebabkan kabinet ini jatuh. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin. Masa jabatan dimulai pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini akhirnya berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkungan TNI AD. Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Konstituante adalah sebuah dewan yang dibentuk untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 50 yang masih bersifat sementara. Berakhirnya masa jabatan kabinet ini pada tanggal 3 Maret 1956 bukan karena dijatuhkan ataupun mengundurkan diri, melainkan karena tugasnya dianggap sudah selesai. Yang keenam, Kabinet Ali S kedua. Kabinet Ali S yang kedua ini dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Masa jabatan ini dimulai pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Pada periode kedua ini, Kabinet Ali S berkoalisi dengan partai besar seperti PNI, Masyumi, dan NU. Sedangkan partai PKI tidak dilibatkan karena ditolak oleh tokoh-tokoh Islam. Pada masa ini, Ali S sebagai Perdana Menteri dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah. Sikap Ali inilah yang membuat NU dan Masyumi menarik dukungan dan menteri-menterinya keluar dari kabinet Ali, sehingga menyebabkan keretakan dalam kabinet dan memaksa Ali untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Ali S pun berakhir lagi. Sebelum memilih Perdana Menteri pengganti Ali S, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menyuarakan bahwa ternyata demokrasi liberal ini sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia.
Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Perdebatan di kalangan elit politik pun terjadi. Soekarno akhirnya membentuk kabinet ekstraparlementer, yaitu sebuah kabinet yang dibentuk karena pandangan masing-masing partai tidak ditemukan. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Karya dengan mengangkat seorang tokoh non-partai bernama Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menterinya, sehingga kabinet ini disebut juga sebagai Kabinet Juanda. 7. Kabinet Juanda. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet ini dibentuk dengan jajaran menteri yang berasal dari kalangan ahli, bukan dari partai politik. Pada masa Kabinet Juanda, banyak program kerja yang terrealisasikan. Salah satunya berhasil menyatakan kepada dunia mengenai penetapan batas laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Peristiwa ini kita kenal dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh Kabinet Juanda adalah 1. Adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini tahun 1957. 2. Dan sidang Dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai. Sebelum masa Kabinet Juanda dimulai, Soekarno telah mengadakan sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956 dengan tujuan menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, sampai tahun 1959, Dewan Konstituante masih belum menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Selain itu, perebutan wilayah Irian Barat dengan Belanda pun tidak kunjung selesai. Padahal masalah ini selalu menjadi program kerja utama setiap kabinet. Namun, tidak satu pun kabinet yang berhasil menarik kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Atas dasar itulah Insinyur Soekarno akhirnya membuat keputusan untuk mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dekret presiden yaitu 1. Dewan Konstituante dibubarkan. 2. Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali, sehingga UUD 50 tidak berlaku lagi. 3. Serta membentuk DPAS dan MPRS. Dengan dikeluarkannya dekret presiden, maka berakhirlah demokrasi liberal di Indonesia dan berakhir pula masa jabatan Kabinet Juanda dan pemerintahan parlemen. Kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Latar belakang demokrasi terpimpin yaitu 1. Ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Parpol saling menjatuhkan. 2. Kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat UUD yang baru. 3. Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan. Langkah-langkah merealisasikan demokrasi terpimpin. Pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 WIB, sekaligus dengan mengeluarkan dekret presiden yang berisikan tiga ketentuan pokok yaitu 1. Pembubaran Dewan Konstituante. 2. Diberlakukannya kembali UUD 45 sehingga UUD sementara 50 tidak berlaku lagi. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Kehidupan politik bangsa Indonesia pada demokrasi terpimpin, yaitu sebagai berikut. Kebijakan-kebijakan politik yang terdapat dalam infografis sebelumnya tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan, seperti penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kok bisa? Waktu itu masih bisa, karena waktu itu UUD 45 belum diamandemen.
Dan pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Selain itu, keberadaan MPRS dan DPAS juga menuai kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal, seharusnya badan seperti MPRS dipilih melalui pemilu. Peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin sebagai berikut. Kondisi ekonomi sebagai berikut. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni 1. Ekspor dan investasi merosot. 2. Menipisnya cadangan devisa. 3. Inflasi mencapai ratusan persen. 4. Harga kebutuhan pokok mahal. Adapun penyebabnya antara lain, Indonesia baru merdeka. Pemberontakan dan gejolak politik menjadi berulang kali. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Adapun kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah antara lain devaluasi. Kebijakan yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 ini menurunkan nilai uang, seperti uang pecahan kertas 500 menjadi 50, uang kertas pecahan 1000 menjadi 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Menyusul kebijakan yang dibuat pada Agustus 1959, kebijakan devaluasi berikutnya pada tanggal 13 Desember 1965 yang menjadikan uang senilai 1.000 menjadi 1 sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1.000 kali lipat uang rupiah lama. Tapi di masyarakat yang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Pembentukan Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Ini dilakukan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Kondisi ini dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961 sampai 1962, harga barang-barang naik hingga 400%. Kegagalan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian ini disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus. Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya. Pada masa ini, banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.